Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin afu anna wa 'anil muslimin waqina wa 'iyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin akhidul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bi sadri wasta'mil bi badani wadlil bi lisani wa qawi bi janani wasih bi fahmi wa qawi bi azmi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ila hadratin hadun nabiyyan mursalin wa syuhada sayyidina sahabati tabi'in ala man a'la sanifin wa khaisin majamil malaikatil muqarrabin Rasul sallallahu alaihi wasallam qadir jilil wa sanastadil ma hadrati fi syekh Muhammad al-Maliki thumma ila hadrati jami'a sunnatan wa nur ma salih dan qazin bi hadrati thumma ila hadrati batil kita Muhammad bin Hakim Nasyidi wa ausudi mafruhihim ya anna wa ibadul jannah alam barakatihim masrurihim a'udhu fi dini wa dunya wa akhirah bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa a'da'ana min barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utawi iku bab kang nerangake kalam. Wa malang barang ya ta'ala kang dadi kang angkit apa mah minu saking al-kalam. Jadi di sini kitab ini adalah kitab jurumiyah, di sini adalah kitab yang menerangkan tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang penting, ilmu di mana telah disebutkan bahwa ilmu nahwu adalah bapak dari ilmu dan shorof adalah ibunya. Jadi antara ilmu nahwu dan musyaraf adalah ilmu yang sama-sama ada kaitannya, sama-sama pentingnya. Maka untuk kalangan pesantren, untuk kalangan santri, ilmu alat seperti nahwu dan shorof adalah hal yang sangat pokok. Karena tanpa adanya ilmu alam, yaitu shorof dan nahwu, maka seorang santri, seorang orang yang tolakul ilmi itu tidak bisa akan memahami suatu kitab yang lebih besar. Adalah pentingnya ilmu nahwu. Nah, di sini sebelum kita mulai pelajaran kita harus mengenal dulu dasar-dasar dari ilmu nahwu. Dan pertama di sini ada diterangkan bahwa yang pertama adalah menerangkan tentang al-kalamu utawi kang aran kalam. Al-kalamu utawi kang aran kalam. Wa ya al-kalam. Allah tu iku lafat. Allah tu iku lafat. Lafat sing piye? Al-murakabu kang den susun. Al-murakabu kang den susun. Al-mufidu kang awe faedah. Al-mufidu kang awe faedah bil wadi kelawan asal sumai. Pembahasan di sini pertama, dasar dari nahwu adalah kalam. Kalam sendiri adalah al-kalamu huwa al-lafzu al-murakabu al-mufidu bil adhi. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan disengaja. Jika ada lafaz dia tersusun dan berfaedah dengan disengaja atau dengan menggunakan bahasa Arab itu disebut dengan untuk lafaz jaa zaitun, jaa zaitun, jaa istaqa zaitun sapa zaid.
Lafaz ja'a zaitun di sini dinamakan kalam karena apa? Karena dia termasuk lafaz yang murokab, yang memberikan faedah dan juga disengaja. Lafaz sendiri itu apa? Apa yang dengan lafaz? Lafaz as-sautu al-mustami'u ala ba'di hurufil hijaiyati allati awwaluha al-alifu wa akhiruha al-ya'u wa kharajat min lisanil insan. Lafaz sendiri adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah yang dimulai dari alif dan diakhiri dengan ya, yang mana huruf tersebut itu adalah keluar dari mulut manusia. Jika ada lafaz kok dia berupa huruf hijaiyah tapi dia tidak keluar dari mulutnya manusia, maka itu tidak dimakan dengan lafaz. Contoh lafaz nanti burung bio. Misal ada burung bio, dia mengutarakan lafaz ja'a zaitun. Burung bio mengeluarkan atau mengucapkan lafaz ja'a zaitun. Nah, itu tidak dimana dengan kalam, tidak dimana dengan lafaz. Karena apa? Dia itu tidak diucapkan oleh manusia. Meskipun itu yang diucapkan adalah sebagian dari huruf hijaiyah. Itu adalah pengertian dari lafaz. Lafaz sendiri adalah lafaz suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah yang dimulai dari alif dan diakhiri dengan ya. Al-murakkab. Sekarang murakkab adalah ma tarokaba min kalimatin fa'aksara, yaitu sesuatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Murakkab yang dimakan murakkab adalah lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Lafaz ja'a zaitun. Ja'a lafaz sendiri, zaitun dan kalimat sendiri. Ja'a zaitun dia tersusun dari dua kalimat. Ja'a kalimat fi'il dan zaitun kalimat isim. Komponen dari ja'a zaitun, komponen dari kalimat fi'il dan isim itu dinamakan dengan murakkab. Yang kedua, yang selanjutnya adalah al-mufid, berfaedah. Berfaedah yaitu kullu ma afada faidatan tamatan bihaitsu semua sukut min mutakalimi wasami alaiha. Jadi tadi makan berfaedah adalah setiap lafaz yang dia memberikan faedah, yang memberikan pahaman, yang mana sekira antara mutakalim dan yang diajak bicara itu tidak akan menimbulkan suatu pertanyaan. Jadi ketika kita berbicara, antara yang kita ajak bicara dan kita yang berbicara itu adalah sudah saling memahami. Dalam artian tidak ada suatu timbul pertanyaan. Itu dimakan dengan berfaedah. Bila wadai yang selanjutnya adalah dengan disengaja. Sengaja adalah yaitu kita mengucapkan itu dalam keadaan sengaja, tidak dalam keadaan berpura-pura atau istilah yang Jawa kuning lindur. Nah, ketika ada orang tidur, dia mengucapkan lafaz ja'a zaitun. Maka orang yang melibur dalam mengucapkan lafaz ja'a zaitun itu tidak dimaknai dengan kalam. Karena apa? Dia tidak disengaja. Kasarnya kalam kan tadi pertama lafaz murakkab, mufid dan berfaedah yang dengan disengaja. Dan apabila meskipun dia berupa lafaz, dia tersusun dan memberikan faedah tapi dia tidak disengaja, tadi orang yang dalam keadaan tidur dia itu mengucapkan lafaz ja'a zaitun itu tidak digunakan kalam. Karena apa? Karena dia disengaja. Ucapannya dia tidak dengan disengaja. Lafaz ja'a zaitun dinamakan kalam karena apa? Dia lafaz sendiri adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah yang diawali dengan alif dan diakhiri dengan ja'a yaitu jim, hamzah, ya dan dal. Itu adalah komponen salah satu huruf hijaiyah dengan lafaz. Al-murakkab tersusun lafaz ja'a zaitun yaitu dia tersusun dari dua kalimat yaitu kalimat fi'il dan kalimat isim. Yang terakhir adalah al-mufid, berfaedah. Ja'a zaitun. Lafaz ja'a zaitun ketika kita mengucapkan lafaz ja'a zaitun,
maka telah memberikan faedah bahwasanya yang jelas datang di sini adalah zaid. Jadi jika kita mengatakan zaidun, maka si same atau orang yang kita ajak bicara sudah paham bahwasanya yang datang adalah seorang zaid. Bil wad'i, yang terakhir adalah dengan disengaja. Bahwasanya kita mengatakan zaidun itu dalam keadaan sah. Itu adalah pengertian dari kalam. Kalam adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, yaitu lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan disengaja. Apabila ada lafaz apabila ada lafaz tersusun berfaedah dan diucapkan dengan disengaja, maka itu dinamakan dengan kalam. Ini dinamakan dengan kalam. Itulah adalah sebatas ilmu pertama bagi pemula untuk mengetahui dasar dari ilmu nahwu, yaitu pertama harus kita mengetahui apa itu dinamakan dengan kalam. Kalam adalah lafaz, yaitu komponen dari lafaz, komponen dari bagian huruf hijaiyah yang diawali dengan alif dan diakhiri dengan ya. Lafaz, jika ada lafaz dia tersusun baik satu dua kalimat atau lebih dan memberikan faedah dengan disengaja, maka dinamakan dengan kalam. Itu lafaz ja'aza, yaitu sekian pemahaman pada hari ini. Sebelum untuk keterangan selanjutnya kita besok kita ajar pada sessionnya selanjutnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab.